Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A, D, H, dan I. Hari ini Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Pada materi ini mencakup 4 kompetensi dasar. Jadi setelah pembelajaran ini kalian itu harus mampu yang pertama mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi yang berupa paparan kejadian atau fenomena alam, baik yang dibaca atau yang didengar, dengan memperhatikan dari segi struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Yang kedua, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau yang dibaca. Yang ketiga, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang selanjutnya adalah menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lainnya. Nah, itu adalah KD yang ada dalam materi tentang eksplanasi. Tujuan pembelajaran dari materi ini diharapkan siswa itu mampu menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi itu tersendiri. Yang kedua, mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan segi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lainnya. Itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari teks ini, kalian harus mampu satu menjelaskan pengertian apa itu eksplanasi. Yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Yang ketiga, menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eksplanasi ini adalah kaitannya dengan sebuah fenomena atau sebuah peristiwa atau kejadian, baik itu kejadian alam atau kejadian sosial, politik, atau ekonomi. Jadi pada dasarnya eksplanasi ini adalah proses terjadinya sebuah peristiwa, baik itu peristiwa alam, sosial, politik, dan ekonomi. Banyak yang disajikan dalam jenis teks eksplanasi seperti peristiwa alam, contoh terjadinya hujan, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Itu yang termasuk ke dalam eksplanasi. Jadi intinya eksplanasi itu adalah sebuah peristiwa atau fenomena alam, baik yang berkaitan dengan fenomena alam, politik, atau ekonomi. Contoh yang termasuk ke dalam eksplanasi. Ini cuplikan atau kutipan dari sebuah teks eksplanasi. Mula-mula terjadi guncangan secara tiba-tiba
Segala perabotan di rumah kita ikut bergetar. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Kalau kita keluar, mungkin pula ada rumah tetangga yang roboh. Itulah proses terjadinya gempa. Nah, itu adalah salah satu kutipan contoh dari sebuah teks eksplanasi. Jadi dari kutipan itu, eksplanasi di sini adalah sebuah fenomena, yaitu terjadinya sebuah gempa. Itu yang disebut dengan eksplanasi. Sekarang tujuan dari teks eksplanasi itu tersendiri, yaitu adalah untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Seperti di gambar ini terlihat, kita melihat ini ada sebuah fenomena tentang banjir. Ini masuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi tujuannya untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah. Jadi bukan diada-ada, tapi berdasarkan fakta yang terjadi. Itu adalah tujuan dari eksplanasi itu tersendiri. Yang selanjutnya adalah ciri dari teks eksplanasi itu tersendiri apa? Karena salah satu cirinya dari eksplanasi itu kalian harus tahu apa saja yang menjadi ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri dari teks eksplanasi itu adalah memuat informasi-informasi fakta. Artinya yang dijelaskan atau yang dipaparkan itu adalah informasi-informasi fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sebuah rekayasa atau hoak, tapi ini betul-betul terjadi. Yang kedua, ciri teks eksplanasi adalah membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Artinya di sini yang dibahasnya itu tentang kejadian-kejadian yang berdasarkan keilmuan atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh seperti kejadian alam, terjadinya sebuah banjir atau longsor, itu dijelaskannya secara baik bisa kronologis atau secara kausalitas. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Artinya peristiwa ini di dalamnya tidak bersifat persuasif atau mengajak atau supaya orang itu percaya terhadap apa yang sedang terjadi. Karena ini adalah sesuatu hal yang terjadi betul-betul fakta. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ini. Jadi tidak untuk mempengaruhi orang, tapi ini hanya memberitahukan bahwa saat ini telah terjadi sebuah peristiwa contohnya. Yang keempat, memiliki atau menggunakan seperti memiliki atau menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga dan sebagainya atau pertama berikutnya terakhir. Artinya di sana ada 3 ciri dari strukturnya itu ada 3 nanti. Ada 3 bagian. Ada bagian pertama itu tentang apa, bagian kedua tentang apa, dan ketiga bagian apa. Itu yang termasuk ke dalam ciri teks eksplanasi. Yang selanjutnya adalah dari ciri teks eksplanasi itu
kita akan belajar untuk meringkas teks eksplanasi. Bagaimana cara untuk meringkas teks eksplanasi? Itu ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita akan meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus mampu menentukan gagasan umum. Gagasan umum ini bisa berada di awal kalimat atau di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Itu yang namanya gagasan. Kalau yang gagasan utama atau gagasan umum yang berada di awal itu termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kalau gagasan utamanya ada di akhir paragraf itu disebut gagasan induktif. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita harus diawali dengan memahami dulu gagasan pokok. Dengan menentukan gagasan pokok, maka kita bisa memadukan dari gagasan pokok itu menjadi sebuah teks baru yang lebih ringkas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu cara dalam meringkas teks eksplanasi. Jadi kalau kita mau meringkas teks eksplanasi, pertama kita harus menentukan dulu gagasan umum. Yang kedua, setelah menentukan gagasan umum, maka langkah-langkah selanjutnya dalam meringkas teks eksplanasi adalah berdasarkan gagasan umum itulah kita bisa memadukan menjadi teks baru yang lebih ringkas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu cara untuk meringkas. Jadi dari beberapa paragraf, kalau untuk meringkas itu kita ambil dulu gagasan umumnya. Baru setelah dari gagasan umum kita padukan gagasan umum itu menjadi teks baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Itu cara untuk meringkas. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi itu dalam pemaparannya, teks eksplanasi mungkin merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dari pertanyaan mengapa itu bersifat kausalitas. Sedangkan dari jawaban bagaimana itu bersifat kronologis. Jadi teks eksplanasi itu berdasarkan isinya itu ada yang memaparkannya berdasarkan dari pertanyaan mengapa, yaitu yang bersifat kausalitas. Apa itu kausalitas? Sebab akibat. Jadi di sana nanti ada contoh-contoh sebab yang berkaitan dengan sebab akibat. Biasanya menggunakan konjungsi kata oleh karena itu, oleh sebab itu termasuk ke dalam kausalitas. Kalau yang bersifat kalau dengan yang menggunakan dengan pertanyaan bagaimana itu bersifat kronologis atau urutan waktu. Ketika itu, setelah itu, nah itu masuk ke dalam pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan bagaimana. Berdasarkan pola pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antara kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat dengan menggunakan pertanyaan mengapa. Kronologis, jawaban dari pertanyaan bagaimana hubungannya antar kalimat menyatakan hubungan urutan waktu. Itu adalah
isi dari sebuah teks eksplanasi. Jadi nanti kalian akan melihat contoh di buku pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kalian lihat di halaman 127 sampai halaman 138. Itu di sana ada contoh-contoh yang termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi sekali lagi intinya teks eksplanasi itu adalah bahwa eksplanasi adalah sebuah proses terjadinya sebuah peristiwa. Baik itu peristiwa alam atau politik, ekonomi, itu bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Untuk lebih memahaminya, kalian boleh lihat di bab 5 tentang urutan cerita yang menarik dalam eksplanasi. Di sana banyak contoh-contoh yang eksplanasi yang berdasarkan pola pengembangannya. Ada yang menggunakan kausalitas, ada juga yang menggunakan hubungan kronologis. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu hanya cukupkan sekian saja. Hanya untuk tugas dari teks eksplanasi ini, silahkan kalian buka halaman 51. Bukan halaman, bagian tugas 51. Kegiatan 51 bagian A dan B. Yang bagian 52-nya adalah bagian A dan B. Yang selanjutnya 53 hanya bagian A-nya saja. Yang 55 kalian kerjakan hanya bagian A-nya saja. Nanti tugasnya akan Ibu WA-kan. Nanti lihat kalau yang tidak punya buku nanti kalian silakan di WA. Kalau dilihat di WA grup, kalau yang punya bisa langsung dilihat di buku. Itu tentang teks eksplanasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.